Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus melanjutkan pengajarannya tentang urgensi kerajaan Allah. Melalui contoh orang muda yang kaya, Yesus mau menjelaskan tentang sikap lepas bebas yang harus dimiliki setiap murid terhadap semua harta kekayaan yang dimilikinya. Semua harta adalah sarana yang diberikan Tuhan, dan dengan sarana itu nama Tuhan dimuliakan, bukan untuk kesombongan manusia semata. Terkadang orang hanya berpikir dengan melakukan 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja, dengan rajin ke gereja dan melakukan praktek-praktek kesalehan, itu sudah cukup. Ternyata semua itu belum cukup. Sebagai murid Kristus, kita harus berusaha menghadirkan kerajaan Allah dengan sikap berbagi dengan sesama, terlebih orang-orang yang membutuhkan. Sikap berbagi ini juga membantu pribadi tersebut untuk bertumbuh dengan menggantungkan seluruh harapannya kepada Tuhan. Berangkat dari pengalaman orang muda yang kaya yang memutuskan untuk mundur dari keinginannya untuk memiliki hidup kekal karena banyak kekayaannya, maka Yesus dengan tegas mengingatkan para muridnya, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Anak muda yang kaya tidak memiliki sikap lepas bebas. Ketika diminta oleh Yesus untuk menjual segala harta, hasilnya diberikan kepada orang miskin supaya dapat memperoleh harta di surga, lalu mengikuti Yesus. Ternyata ia tidak mau. Ia memiliki banyak harta dan melekat pada semua harta yang ia miliki. Itu sebabnya Yesus berkata,
Sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk kerajaan surga. Mengapa sukar? Karena di mana hartamu berada, tentunya hatimu juga berada. Matius bab 6 ayat 21. Saudara-saudari yang terkasih, ketika orang terlalu mendewakan harta, maka mereka tidak akan memiliki urgensi kerajaan surga. Padahal hikmat dan kekayaan adalah anugerah Tuhan, dan manusia tidak perlu sombong dengan apa yang dia miliki. Karena itu menjadi pertanyaan kita adalah, apakah dengan kata-kata Yesus dalam Injil hari ini, lalu orang Kristiani tidak pernah boleh menjadi kaya? Tentu saja Yesus menghendaki pengikutnya juga menjadi kaya. Penginjil Yohanes memberi kesaksian bahwa Yesus bersabda bahwa Ia datang agar kita memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Yohanes bab 10 ayat 10. Menurut Santo Paulus, Yesus adalah Allah yang kaya raya, yang rela menjadi miskin supaya manusia yang miskin dapat menjadi kaya. 2 Korintus bab 8 ayat 9. Nah, ini berarti Tuhan Yesus bukan anti orang kaya, tetapi anti dengan orang yang tidak memiliki sikap lepas bebas, karena dari situ mereka melekat pada harta duniawi. Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Apa maksud lubang jarum? Unta dalam bahasa Yunani disebut kamelos. Kata ini secara harafiah berarti tali tambang, atau diperkirakan bahwa di Yerusalem pernah ada gerbang kecil bernama lubang jarum yang rendah, di mana semua unta harus membungkuk ketika melewatinya. Gerbang kecil yang disebut sebagai lubang jarum dikemukakan oleh Lord George Nugent pada tahun 1845. Baginya, di Yerusalem ada gerbang yang besar untuk hewan yang memikul beban, dan gerbang kedua itu lebih kecil untuk para pejalan kaki. Namun, pandangan ini tidak diterima karena tidak ada bukti yang otentik. Dengan demikian, Yesus memang menggunakan gaya bahasa hiperbola untuk mengungkapkan suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Orang kaya itu pasti mengalami kesulitan untuk masuk surga ketika mereka terlalu terikat kuat dengan harta kekayaannya. Saudara-saudari yang terkasih, dampak dari pernyataan Yesus adalah para murid saling bertanya tentang siapakah yang kiranya dapat diselamatkan. Para murid sudah meninggalkan orang tua dan saudara-saudarinya, juga segala harta yang mereka miliki. Lalu apa yang dapat mereka terima? Yesus mengatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Orang yang meninggalkan segala-galanya demi kerajaan surga akan menerima kembali 100 kali lipat dan hidup kekal. Luar biasa janji Tuhan ini bagi kita yang berani meninggalkan segalanya demi kerajaan surga. Pada akhir pengajarannya, Yesus berkata, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Wejangan ini terbukti dalam sejarah gereja. Tentu pertama-tama yang Yesus maksudkan adalah orang-orang Yahudi yang dianggap umat kesayangan Allah, lalu yang kedua adalah bangsa-bangsa asing. Di dalam kerajaan surga, ternyata Tuhan tidak membedakannya. Orang-orang asing inilah yang akan menguasai tempat depan, sedangkan orang-orang Yahudi akan menduduki tempat terakhir. Sabda Tuhan membuka pikiran kita untuk waspada terhadap tanda-tanda zaman.
Kita harus menjadi lebih peka terhadap situasi politik dan sosial serta ekonomi yang mau tidak mau akan selalu mempengaruhi kehidupan beriman kita. Mari kita mengubah cara pandang kita terhadap harta kekayaan sehingga orientasi kita berubah kiblat hanya kepada Tuhan. Dia adalah pencipta kita dan hanya kepadanya lah sembah dan bakti kita, bukan pada hal-hal lain. Marilah berdoa. Allah Bapa Mahaluhur, semoga kami Kau jadikan rendah hati, dan semoga kami dapat bertobat berkat sabda-Mu. Ajarilah kami bertindak jujur dalam pengabdian kami, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.